Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMA Darul Falah Cihamplas, bertemu lagi dengan saya Siti Solihah dalam pembelajaran matematika untuk kelas 12. Pada kali ini saya akan menjelaskan statistika bagian pertama tentang pengumpulan dan penyajian data. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang statistika, alangkah baiknya kita mengetahui statistika itu apa sih? Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data, penyajian data, pengolahan, dan penganalisaan, serta penarikan kesimpulan dari suatu data hasil penelitian. Bagaimana sih cara untuk pengumpulan data? Pertama, kalian bisa melakukan pengamatan langsung ke lapangan. Lalu kedua, kalian bisa melakukan wawancara. Ketiga, kalian bisa membagikan angket atau kuesioner berupa daftar isian singkat. Dan yang terakhir, kalian bisa memperoleh data dari media cetak atau elektronik. Nah, setelah data dikumpulkan, kalian bisa menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel. Tujuannya untuk apa sih? Untuk mempermudah para pembaca dalam memperoleh informasi yang ingin mereka dapatkan. Ada apa saja sih bentuknya? Pertama, kalian bisa menggambarkan dalam diagram batang. Nah, diagram batang merupakan penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk balok atau batang. Contohnya seperti berikut. Ada data banyaknya televisi di suatu wilayah dari tahun 2003 sampai 2007. Kalian bisa menggambarkan dalam diagram kartesius dengan sumbu X-nya ini menyatakan tahun dan sumbu Y-nya menyatakan banyak televisi atau frekuensinya. Lalu kalian tinggal gambarkan ke dalam diagram batang seperti berikut. Antara batang yang satu dengan batang yang lainnya memiliki jarak dan tidak boleh berdempetan. Lalu bisa juga disajikan dalam bentuk diagram batang mendatar seperti berikut. Yang kedua, kalian bisa menggambarkan dalam bentuk diagram garis. Diagram garis ini data yang disajikan dengan grafik yang berbentuk garis lurus. Diagram garis ini digunakan untuk menyajikan data yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Contohnya seperti berikut. Di sebuah area parkir akan diamati jumlah kendaraan yang diparkir dalam selang waktu tertentu. Misalnya, banyak kendaraan yang diparkir dalam selang waktu tiap 2 jam dari pukul 6 sampai pukul 18. Disajikan seperti pada tabel berikut. Diperoleh nih pukul 6 itu banyak kendaraannya 0 sampai pukul 18 itu banyak kendaraannya 16. Nah, saat kita udah memperoleh data seperti ini, kita tinggal gambarkan dalam diagram garis seperti berikut. Sama digambarkan dalam bidang kartesius dengan sumbu X-nya ini menyatakan waktu dan sumbu Y-nya menyatakan frekuensi atau banyaknya kendaraan. Bisa kalian lihat pada pukul 6 jumlah kendaraannya adalah 0 sesuai dengan tabel kan. Lalu seterusnya, setelah itu kalian tarik garis lurus sehingga akan membentuk diagram garis seperti ini. Yang ketiga, kalian bisa menggunakan diagram lingkaran. Diagram ini lebih cocok untuk menunjukkan perbandingan jika data tersebut terdiri atas beberapa kategori. Contoh, di suatu kelurahan, pada tahun 2006 terdapat 180 orang siswa. Rinciannya yaitu ada 90 orang siswa SD, 50 orang siswa SMP, 30 orang siswa SMA, dan 10 orang siswa SMK. Nah, data tersebut akan kita sajikan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Langkah pertamanya adalah kalian harus mengetahui sudut dari setiap kategorinya, kategori SD, SMP, SMA, maupun SMK, yaitu sebagai berikut. Untuk mencari sudut setiap kategori yaitu jumlah setiap kategori dibagi seluruh jumlahnya dikali dengan 360 derajat. Kenapa sih harus dikali 360 derajat? Karena dalam satu lingkaran itu yaitu terdapat 360 derajat. Sebagai berikut untuk kategori SD.
Jumlahnya itu ada 90 orang, dibagi seluruhnya ada 180 orang, lalu dikalikan 360 derajat sama dengan 180 derajat. Begitu juga sama untuk SMP, SMA, dan SMK. Setelah kita memperoleh sudut setiap kategori, baru deh kita bisa menggambarkan ke dalam bentuk diagram lingkaran seperti berikut. Bisa kalian lihat untuk lingkaran yang berwarna biru, untuk bagian lingkaran yang berwarna biru ini menunjukkan bagian untuk SD, yaitu kan tadi besarnya 180 derajat. Nah, ini sudutnya ini menunjukkan 180 derajat. Begitupun untuk warna orange yaitu SMP sebesar 110 derajat, 100 derajat. Lalu untuk bagian abu-abu yaitu SMA sebesar 60 derajat dan bagian SMK itu sebesar 20 derajat. Itulah untuk menggambarkan ke dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, selain dalam bentuk diagram, kita juga bisa menyajikan data ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Pertama, tabel distribusi frekuensi tunggal. Contohnya, berikut adalah nilai matematika pada rapot semester 2 dari 40 siswa kelas 12 IPS 1 sebagai berikut. Kita akan menyajikan ke dalam bentuk tabel. Langkah pertama adalah kalian urutkan dulu nilainya dari yang terendah sampai yang tertinggi, seperti berikut. Setelah itu, baru deh kita bisa menyatakan jumlah frekuensi dari setiap nilainya dan bisa disajikan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal seperti berikut. Nah, di sini lihat nilai ulangan 4 karena jumlahnya di sini ada 2, maka frekuensinya 2 dan seterusnya sampai nilai 9 yaitu 2 orang. Nah, total ini adalah 40 siswa. Lalu yang kedua ada tabel distribusi frekuensi berkelompok. Contohnya seperti tabel berikut. Di sini ada panjang benda dari 71 sampai 80 dan seterusnya, ada terdapat titik tengah, lalu ada frekuensinya. Ada unsur apa saja sih di dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok? Pertama, ada kelas. Kelas ini menunjukkan banyaknya kelas di dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, di sini ada terdapat 6 kelas nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas pertama itu dari 71 sampai 80 dan seterusnya sampai kelas terakhir dari 121 sampai 130 cm. Lalu ada batas kelas. Nah, di sini misalnya dalam kelas pertama dari 71 sampai 80 ada batas bawah. Batas bawahnya adalah 71 dan batas atasnya adalah 80. Semisal untuk kelas keempat mempunyai batas kelasnya yaitu batas bawahnya 101 dan batas atasnya adalah 110, begitupun seterusnya. Lalu ada tepi kelas. Tepi kelas ini yaitu ada tepi bawah dan tepi atas atau nilai ujung dari setiap kelasnya. Nah, tepi bawah dicari dengan batas bawah dikurangi 0,5 dan tepi atasnya yaitu batas atas ditambah 0,5. Contohnya seperti kelas pertama, karena batas bawahnya 71 maka tepi bawahnya itu yaitu 71 dikurangi 0,5 makanya 70,5 dan tepi atasnya yaitu nilai 80 ditambah 0,5 maka tepi atasnya adalah 80,5. Lalu ada panjang kelas atau merupakan lebar kelas dari setiap kelasnya. Nah, panjang kelas ini diperoleh dari tepi atas dikurangi tepi bawah. Contoh, di kelas pertama 80,5 tepi atasnya dikurangi tepi bawahnya 70,5 yaitu sama dengan 10. Jadi, panjang kelas di setiap kelas pertama, kedua, ketiga sampai ke-6 sama yaitu 10 untuk panjang kelas atau lebar kelasnya. Yaitu dihitungnya bagaimana? Bisa juga kita tentukan dengan menghitung dari 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Nah, itu merupakan panjang kelasnya adalah 10. Lalu ada titik tengah kelas.
Titik tengah kelas ini diperoleh dari setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Seperti titik tengah untuk kelas pertama, yaitu setengah batas atasnya 80 ditambah 71, yaitu 75,5 untuk titik tengah kelas pertama. Begitupun untuk yang lainnya sama saja cara mencarinya. Yang ketiga, bagaimana sih menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok? Contoh, kita mempunyai data hasil evaluasi mata pelajaran matematika kelas 10 dari 40 siswa tersebar sebagai berikut. Ini datanya. Buat tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk data di atas. Langkah pertama, kalian membuat statistik jajaran untuk data di atas, yaitu mengurutkan setiap data dari yang terendah sampai yang tertinggi. Lalu kita cari rentang atau range-nya dengan cara nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Nilai maksimumnya 84 dan nilai minimumnya adalah 25. 84 dikurangi 25 adalah 59. Ini untuk rentangnya. Langkah kedua yaitu menentukan banyaknya kelas, yaitu dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 33,3 log N. N ini merupakan ukuran data atau banyaknya data. Nah, data di atas mempunyai ukuran data atau banyaknya data adalah 40 ini. Lalu diperoleh K-nya yaitu 1 ditambah 3,3 log 40. Kita hitung itu yaitu 6,28. Kita bulatkan ke atas menjadi banyaknya kelas itu ada 7 buah. Setelah itu langkah 3 menentukan panjang kelas atau lebar kelas. Nah, panjang kelas diperoleh dari rentang dibagi banyaknya kelas. Rentangnya tadi 59, banyak kelasnya ada 7, yaitu sama dengan 8,42 atau kita bulatkan ke atas menjadi 9. Langkah keempatnya, dengan panjang kelas 9 dan nilai statistik minimum ditetapkan sebagai batas bawah kelas pertama, maka diperoleh kelas-kelas dan titik tengah kelasnya, yaitu sebagai berikut. Kelas pertama tadi dimulai dari 25. Lalu panjang kelasnya adalah 9, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Makanya batas atas untuk kelas pertama adalah 33 dan titik tengahnya adalah setengah dibagi batas bawah ditambah batas atas yaitu 29. Begitupun seterusnya sampai kelas ke-7 yaitu batas bawahnya 79 dan batas atasnya 87, memiliki titik tengahnya yaitu 83. Setelah kita menempuh dari langkah 1 sampai langkah keempat, barulah kita bisa menyajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok seperti berikut. Nah, ini dia nilainya ada tadi berapa kelas? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyaknya ada 7 kelas, lalu lebar kelasnya yaitu 9 dan seperti berikut. Nah, di sini rentang dari 29 sampai 33, yaitu lihat frekuensinya kenapa 1? Karena di sini nilai yang termasuk 25 sampai 33 hanya ada 1 nilai. Nah, ini. Lalu seterusnya, 79 sampai 87, lihat dari 79 itu hanya ada 2 nilai karena hanya yang termasuknya 81 dan 84. Itulah tabel distribusi frekuensi untuk contoh di atas. Selanjutnya yaitu ada histogram. Histogram merupakan dari suatu data yang diperoleh dapat disusun dalam tabel distribusi frekuensi dan disajikan dalam bentuk diagram yang disebut dengan histogram. Kita menggunakan contoh yang tadi ya, yang di sebelumnya. Nah, ini nilai tepi bawahnya kita peroleh, tepi atas, titik tengah, dan frekuensi. Tabel ini kita akan gambarkan ke dalam bentuk histogram seperti berikut. Nah, kalau dalam histogram, setiap batangnya ini harus berhimpit, tidak boleh ada jarak. Nah, ini 24,5 menyatakan tepi bawah kelas pertama, 3,35 tepi atasnya kelas pertama, dan seterusnya. Lalu,
Jika titik tengahnya kita tuliskan dan kita tarik garis, maka akan seperti berikut. Nah, untuk yang batang-batang ini menyatakan histogram, dan untuk yang garisnya menyatakan poligon frekuensi. Itulah penjelasan statistika bagian pertama tentang pengumpulan dan penyajian data. Materi selanjutnya akan ada di statistika part kedua. Ditunggu ya. See you. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.